Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku kelas 9 kembali berjumpa dengan Ibu Iva di kelas IPS. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang negara-negara maju di dunia. Kita akan memulainya dari sebuah negara di benua Asia, tepatnya di Asia Timur, negara yang terkenal karena sumber daya manusianya yang hebat, negara yang terkenal karena kecanggihan teknologinya, negara yang terkenal karena penduduknya yang suka membaca, dan juga negara yang terkenal karena kebersihannya. Kira-kira negara apa yang Ibu maksudkan? Benar, Jepang. Hari ini kita akan belajar tentang negara Jepang. Di pembelajaran kali ini kita masuk di materi pokok kondisi alam negara-negara di dunia dengan submateri kondisi alam negara Jepang. Kita masuk di KD 3.1 dan juga kompetensi inti ini. Selanjutnya, indikator pembelajaran kita yaitu menunjukkan lokasi negara Jepang, menelaah keadaan iklim negara Jepang, mengidentifikasi bentuk bumi negara Jepang, menelaah kondisi geologi negara Jepang, dan mengidentifikasi flora dan fauna yang ada di negara Jepang. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu berharap kalian bisa menunjukkan letak astronomis negara Jepang, menunjukkan letak geografis beserta batas-batas negara Jepang. Kalian bisa mengidentifikasi variasi kondisi iklim di Jepang sesuai dengan lintangnya. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi 4 macam musim yang ada di Jepang. Selanjutnya, kalian bisa menunjukkan letak geologi negara di Jepang dan menelaah tentang kondisi geologi Jepang terkait dengan seringnya terjadi bencana alam di negara Jepang. Ini adalah gambaran keadaan di Jepang, suasana lalu lintas dan juga kondisi Jepang di malam hari. Jepang sangat menghargai budayanya. 91% penduduknya tinggal di perkotaan, dan penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik yang dominan, yaitu etnik Jepang sebanyak 98,5%, etnik Korea 6,5%, Cina 0,4%, dan yang lainnya 0,6%. Sektor pertanian Jepang sangat maju, meskipun mereka terbatas dalam hal lahan, namun karena pengolahan teknologi dalam hal menanam yang sangat maju, kemudian menjadikan Jepang mampu bersaing dengan negara-negara agraria yang lainnya. Anak-anakku, kalian mungkin sudah mengetahui bahwa negara Jepang merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang lalu lalang di jalan-jalan kita sampai ke pelosok negeri. Lalu di manakah letak negara Jepang? Baik, mari kita perhatikan peta berikut ini. Jepang memiliki luas wilayah 370.370 km persegi dengan letak astronomis antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Secara geografis, Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Negara Jepang beribu kota di Tokyo, dan Jepang merupakan negara kepulauan dengan 4 pulau besar di dalamnya, yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jika kalian berjalan-jalan ke Jepang, kalian akan mendapati iklim yang berbeda dengan iklim di Indonesia. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara ke selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim
yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bentuk muka bumi Jepang. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Dan dataran itu terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, itu di wilayah Tokyo. Kinai Plain, Osaka, Kyoto, Nobi, tepatnya di Nagoya, Echigo di Honshu, Sendai di Honshu timur laut. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Jika dilihat dari letak geologinya, Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung berapi. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara Jepang. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena negara Jepang dilalui oleh lempeng tektonik. Dan setiap pergeseran dari lempeng tektonik ini, entah pertemuan atau tubrukannya, itu Jepang akan mengalami gempa bumi. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak pemukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami, mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Ternyata, perkiraan tersebut salah, karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Dan ada banyak flora dan fauna di Jepang. Flora Jepang diantaranya ada pohon ek dan pohon bambu. Selain itu ada pohon maple dan pohon birch. Dan di samping itu ada juga fauna di sana. Di antaranya ada kucing Iriomote, rusa Shika, ibis Jepang, dan juga kera Jepang. Sebagai sebuah negara, Jepang merupakan negara yang komplit, yang sangat mencintai budayanya. Anak-anakku, sebenarnya jika dilihat dari sumber daya alam, Indonesia jauh melampaui Jepang. Pun dari segi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia di Indonesia jauh lebih banyak daripada sumber daya manusia yang dimiliki Jepang. Namun mengapa Jepang bisa lebih maju dari negara kita? Karena orang Jepang punya integritas. Karena orang Jepang menghargai budayanya. Karena sumber daya manusia di Jepang sangat berkualitas. Dan itu semua bisa kita raih juga jika kalian rajin menuntut ilmu dan mencintai budaya sendiri. Kelak, jika kalian telah mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, kembalilah dan mengabdilah untuk negeri kita tercinta. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini. Telah selesai kita membahas tentang salah satu negara maju di dunia, yaitu Jepang. Ibu berharap kalian bisa mengambil banyak pelajaran dari materi kita hari ini. Ibu cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.